Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, santria, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 138. Melanjutkan, kemarin sudah dibacakan sehubungan akan kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun. Masih melanjutkan kisahnya. Wajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabarrum ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun qala aghayra Allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Wajawazna bi bani Israil bahra. Sewaktu baginda Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya, di penghujung sampai di lautan, gimana ini? Maka dikatakan wajawazna abbarna, aku seberangkan, aku selamatkan Bani Israel bisa nyeberangi lautan. Fa'atau ala qaumi yakufuna ala asnamin lahum. Maka mereka datang kepada kaum yang mana kaum ini di situ, masya Allah, malah menyembah berhala-berhala. Dalam tafsir jalannya ayyukimuna ala ibadatiha, selalu dan selalu menegakkan menyembah asnam atau berhala-berhala itu. Maka dalam tafsir sawinya, kaum ada dikatakan ala asnamin lahum ini ia hijarah ala suwaril baqar, menyembah batu-batu yang berbentuk kayak patung sapi. Ada yang mengatakan wakila memang baqarun haqiqah, yang disembahnya adalah sapi yang nyata. Maka saya dikatakan wa kana ulail qaum aqifu minal kan'anin. Ini Bani Israel yang dari Bani Kan'an, yaitu orang-orang yang perintah Nabi Musa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaumnya Nabi Musa ini istilahnya minta kepada Nabi Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadi ada kaum Nabi Musa yang barusan selamat habis nyebrang. Ada juga kaum Bani Israel lagi yang sudah kaum Bani Kan'an yang ada di ujung sana. Maka kaum yang tadinya yang menyeberangi sebenarnya kalau dalam tafsir sawinya bukan seluruhnya kaum sebenarnya, tapi ada sebagian dari kaum itu. Maka al-qail ba'duhum la jami'uhum, yang mengatakan Musa tolong bikinkan Tuhan untuk kami, yakni suruh bikinkan patung yang dia mau menyembah Allah juga, tapi ada perantaraan ada patung-patungnya. Ini jadi pelajaran untuk kita. Kaumnya Nabi Musa sebagian ada yang minta agar bikinkan patung. Kayak kita nyembah kan nggak lihat langsung. Kalau bikin patung kan jadi nanti
tampak patungnya itu. Maka Nabi Musa menjawab setelah kaumnya minta ij'al lana ilahan kama lahum aliha, sebagaimana mereka ini juga punya Tuhan yang tampak itu kan. Maka Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun, sungguh Allah ini memang kaum yang botol benar ya. Kaum yang tidak tahu, bodoh tolol lagi. Kenapa? Mau nyembah Allah tapi minta bikinkan patung sebagai sarana biar haitsu qabiltum ni'matallah alaikum bima qultum. Sekiranya padahal kalian semua ini telah mendapatkan nikmat dari Allah. Allah telah anugerahkan kenikmatan dengan kalian semua. Sebab apa? Yang kalian semua mengatakannya. Kalian tahu enggak? Inna ula'i muttabarrum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu yang nyembah patung itu mutabbarun, dalam tafsirnya ay halikun, akan binasa semuanya. Akan binasa. Mahum fi wa batilum ma kanu ya'malun, dan akan sia-sialah apa yang mereka semua itu buat atau mereka itu kerjakan. Artinya sudah benar menyembah Allah Subhanahu wa taala, yakin akan hal yang gaib meskipun enggak nampak oleh mata kita, enggak usah minta perantara-perantara bikin patung untuk sebagai sarana biar nyembahnya nampak makin tambah tawadhu, enggak bisa. Maka Nabi Musa sampaikan, qala aghairallahi abghikum aliha ilahan. Qala aghairallahi abghikum ilahan. Nabi sampaikan, pantaskah aku akan mencarikan Tuhan untuk kalian yang selain Allah? Yani apa pantas setelah kenal Allah zat yang menciptakan, Allah zat yang memberi rizki, Allah zat yang menghidupkan, Allah zat yang mematikan, segala-galanya kepada Allah. Setelah itu kok mau mengenalkan istilahnya mencarikan ilahan ma'budan, Tuhan yang disembah selain Allah Ta'ala? Maka jawabannya langsung gak pantas. Aghairullah abgikum ilaha, pantaskah mencari Tuhan selain Allah untuk kalian semua? Ada yang mengatakan aslinya bukan ubgikum tapi ubgi lakum, ada lamnya untuk menggandengkan abgi lakum. Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Siapa Allah itu? Allah ini adalah yang telah memberikan anugerah kepada kalian semua atas seluruh alam ini. Fi zamanikum bima dzakarahu fi qawlihi wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Bani Israel ini dulu kan pernah terancam, maka suruh ingat-ingat idh anjaynakum, sewaktu aku selamatkan kalian semua. Bafikiratin bukan anjaina tapi anjakum. Anja menyelamatkan sopo Allah kami kalian semua dalam satu bacaan. Selamatkan dari mana? Min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun, yakni Fir'aun bersama pasukannya. Yasumunakum ay yukallifunakum wa yudhiqunakum su'al 'adzab,
Yang mana Fir'aun ini dulu kan sampai pernah menuntut kalian, mencicipkan kalian akan siksaan, bahkan asaddahu, lebih pedih-pedihnya azab. Apa itu bentuknya? Fir'aun bersama pasukannya ini pernah yuqattiluna abna'akum wa yastahyu nisa'akum, membantai, membunuh anak-anak laki-lakinya Bani Israel, menghidupkan, dalam bahasa Jalalainnya yastabuna, menghidupkan yakni menetapkan akan kalangan perempuan-perempuannya atau anak-anak putrinya Bani Israel. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'alim. Sebenarnya istilahnya kalau kamu kok bisa mikir-mikir dalam masalah diselamatkan dari adab bala malapetaka yang seperti itu, sebenarnya siapa yang menyelamatkan? Itu semua adalah mir rabbikum alim, dari Rabb kalian semua yang maha agung. Maka dalam tafsirnya, afala tatta'idun, apakah kalian semua ini gak bisa ambil pelajaran dari apa yang kalian omongkan barusan? Wong udah diselamatkan karena nengok ada sebagian kaum yang nyembah melalui berhala, patung, wakilah dikatakan memang sapi beneran. Lah kok pengen minta agar dibuatkan Tuhan yang kayak gitu juga? Oh, sungguh sangat-sangat gak pantas. Maka begitu juga satu pelajaran untuk kita sebagai hamba yang kebetulan bersyukur kepada Allah dilahirkan dari keluarga yang beriman, diberi benih-benih keimanan dalam diri kita. Maka gak selayaknya bagi kita mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mesti kita kembalikan kesenangan kita, kembalikan bahwasanya semua kesenangan, kenikmatan-kenikmatan ini anugerah dari Allah Ta'ala. Yang menghidupkan kita Allah, yang akan mematikan kita juga Allah. Yang belum dapat sertifikatnya masalah iman dan amal solehnya kita. Nabi ini istilahnya sudah dapat sertifikat Nabi itu. Artinya dengan keimanannya, amalnya, siapa yang gak mengakui kan, itu pun ibadah masih sampai bengkak-bengkak. Sampai oh ya Rasulullah, sedemikian sampai bengkak-bengkak gitu. Apakah gak layak kalau aku menjadi abdan syukur, hamba yang penuh bersyukur? Maka seperti kita, sebenarnya nikmat yang paling besar diberikan kepada hamba-hamba Allah ini, pertama adalah nikmat iman, yang kedua nikmat ilmu, yang ketiga nikmat amal. Maka iman, ilmu, amal yang hari-hari sering kita bacakan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ihdinas siratal mustaqim, berikanlah petunjuk jalannya siapa? Siratal ladzina, jalannya orang-orang yang kau beri kenikmatan. Kalau dalam tafsirnya apa? Jalannya orang-orang yang beri kenikmatan, yakni kenikmatan iman, ilmu dan amal. Maka alhamdulillah sedikit demi sedikit kita mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim, firman Allah yang mulia. Semoga dengan sedikit pengorbanan kita ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai asbab hidayah, beri pemahaman, beri kekuatan, bisa mengambil pelajaran untuk mengamalkan serta menyampaikannya. Alhamdulillah, kajian tafsir Al-Quran surat Al-A'raf ayat 138 sampai sini dulu. Besok dilanjutkan kembali. Bila dari awal hingga akhir ada kebenarannya, kebetulannya bagaimana kita kesankan dan kita niat amal sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.